Jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak memberikan kita wejangan berupa doa. Doa yang kita untaikan sebagai bentuk kita sangat bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah yang selalu kita ucapkan dalam setiap menguntaikan dan membaca surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allah adalah Maha, kita bergantung kepadanya dalam setiap saat, dalam setiap kita memenuhi kehidupan kita ini, baik itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan ujian. Ibnu Katsir pernah meriwayatkan sebuah riwayat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim, sebagaimana diriwayatkan oleh Tafsir Al-Qurtubi dan lain-lainnya. Sesungguhnya salah seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i pernah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inna ibni Malikan lam ya'ud minal ghazwati wa qad 'ada al-jaishu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku memiliki anak yang bernama Malik, telah ikut serta berperang. Namun ketika para tentara kaum muslimin datang pulang, anakku tak kujumpai dan tak kutemukan. Auf bin Malik Al-Ashja'i dalam riwayat ini mengadukan kepada Rasulullah anaknya hilang, sampai saat ini belum ketahuan. Anaknya tak kembali dalam sebuah peperangan yang ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, ya Auf, akthir anta wa zawjuka wa zawjatuka min qawli la haula wa la quwwata illa billah. Wahai Auf, manakala anakmu tidak kembali sampai saat ini, maka bagi engkau dan untuk istrimu perbanyaklah doa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika Auf bin Malik Al-Ashja'i kembali kepada rumahnya, sang istri yang salihah pun berkata dan bertanya, "Madza ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai suamiku, apa yang dipesankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita? Diberitahukanlah oleh Auf, Rasulullah hanya memberikan kita sebuah nasihat, perbanyaklah olehmu doa al-hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berkatalah sang istri yang salihah, laqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa yadhkurani al-hauqalata. Maka kemudian keduanya duduk berzikir dan berdoa melantunkan lafaz al-hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hingga masuk waktu tengah malam, keduanya terus melakukan zikir tanpa henti, lafaz yang kemudian banyak diandalkan oleh siapapun ketika masuk dalam sebuah ujian. Lafaz yang dimana lafaz itu memiliki khasiat yang begitu sangat banyak, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul la haula wala quwwata illa billah fa innahu kanzun min kunuzil jannah." Katakanlah hai Muhammad, katakanlah la haula wala quwwata, sesungguhnya lafaz itu adalah simpanan yang akan menjadi simpanan kita di akhirat nanti. Ketika berselang zikir itu berlanjut sampai tengah malam, turiqal babu, pintu rumah Auf bin Malik Al-Ashja'i pun diketuk pintunya. Seraya mengucapkan salam, dijawablah oleh kedua orang tuanya, seraya merasa kaget. Laqad sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah benar apa yang dilafazkan oleh Rasulullah. Anak kita yang bernama Malik kembali dari tempat berperangnya. Wa ma'ahu ru'usul aghnam,
Dan bersamaan dengan Malik, kedatangan Malik anak dari Auf itu, didatangkan olehnya puluhan dari kambing yang jumlahnya sangat banyak. Sang bapak akhirnya bersegera di malam itu datang kepada Rasulullah SAW. Namun sebelum datang kepada Rasulullah, sang bapak Auf akhirnya bertanya kepada anaknya, "Gerangan kemana engkau wahai putraku? Fa innal musyrikina qayyaduni." Sesungguhnya kaum musyrikin telah mengikat dengan tali yang kuat kedua tangan dan kakiku wahai ayahanda. Dengan sekuat tenaga aku ingin melepaskan tali yang begitu sangat kuat itu, namun aku tak kunjung berhasil. Namun di tengah malam, entah ada sesuatu yang membantu diriku untuk melepas dari tali yang sangat kuat itu, sehingga akhirnya terlepas dan aku bisa pulang kembali. Namun sang bapak pun akhirnya bertanya, "Bagaimana engkau kembali sementara antara rumahmu dan tempat engkau diikat itu begitu sangat jauh?" "Wahai ayahanda, ketika aku berjalan dalam perjalanan pulang menuju rumah, aku tidak terasa, namun yang aku rasakan adalah para malaikat datang, kemudian mereka melebarkan sayapnya dan membawa aku dengan secepat kilat bersamaan dengan kambing-kambing yang telah aku dapatkan dalam peperangan. Inilah wahai handaku yang aku bisa berikan kepada engkau." Disinilah kemudian kedua orang tuanya dengan merasa senang. Sesungguhnya lafaz al-hauqalah, la haula wala quwwata illa billah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memiliki fadilah yang sangat banyak. Ma min ahadin ala ardillahi, tak seorang pun yang mengucapkan di atas muka bumi al-hauqalata, lafaz la haula wala quwwata illa billah, tiada upaya dan tiada kekuatan kecuali semuanya dan keduanya milik Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma min ahadin ala ardillahi yadhkurul hauqalata." Tidak seorang pun di atas muka bumi yang terus berzikir melafazkan la haula wala quwwata illa billah illa kafarat alaihi khatayahu walau kanat mithla zabadil bahar. Tak seorang pun dari hamba Allah yang selalu merutinkan lafaz doa la haula wala quwwata illa billah, kecuali dosa dari maksiat yang dia lakukan akan Allah hapuskan, walaupun dosa dan maksiat itu banyak banyaknya buih dalam lautan. Rasulullah SAW dalam hadis lainnya, "Lailatan usriya bi," pada malam Isra Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seraya pesan Nabi Ibrahim, "Ya Muhammad, mur ummatak," wahai Muhammad, segera berikan perintah kepada umatmu, biqauli la haula bighirasil jannah, beritahukan kepada umatmu untuk segera menanamkan pohon-pohon di dalam surga. Fa innal jannata wasi'atun tinuha tayyib, beritahukan kepada umatmu sesungguhnya surga yang akan dia tempatkan itu adalah sangat luas, tanahnya sangat gembur dan subur. Fa alaihim bighirasil jannah, beritahukan kepada umatmu yang masih hidup, segeralah menanam tanaman di surganya nanti. Wa ma hiya ya Ibrahim, apa gerangan ya Ibrahim tanaman yang bisa ditanam untuk di surga yang akan mereka tempati tadi? La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Beritahukanlah kepada umatmu sesungguhnya lafaz zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah
Setiap lafaz lantunan itu akan berubah menjadi tanaman yang tertanam di surga nanti, di mana mereka akan ditempatkan di situ. Inilah kanzun min kunuzil jannah. Berapa banyak kita pusing dan berlomba-lomba untuk mengumpulkan uang rupiah yang kita kerjakan dalam keseharian. Namun pernahkah kita berpikir untuk mengumpulkan simpanan kita di akhirat nanti berupa lafaz zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.